Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi Magnoliophyta, Angiospermae, monokotil dan dikotil, dan perannya. Yang akan kita bahas adalah pendahuluan, pengertian, perbedaan, peranan, kesimpulan, dan latihan soal. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oh iya, di lingkungan sekitar teman-teman, tentu teman-teman akan menjumpai berbagai macam jenis tumbuhan yang beraneka ragam ya. Iya kan? Nah, untuk itu, penggolongan tumbuhan adalah salah satu cara untuk mengenali jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam ini. Jadi, di video ini kita akan belajar lebih khusus mengenai salah satu divisi dari tumbuhan, yaitu Angiospermae. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Pengertian. Tumbuhan Angiospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daun buah. Tumbuhan Angiospermae berbeda dengan Gymnospermae walaupun bersama dalam satu divisi Spermatophyta. Nah, tumbuhan Angiospermae ini memiliki organ reproduksi berupa bunga. Oleh karena itu, tumbuhan Angiospermae juga sering disebut sebagai tumbuhan Anthophyta yang berarti tumbuhan berbunga. Tumbuhan Angiospermae juga berbeda dengan divisi lainnya seperti tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah teman-teman, tumbuhan berbunga Angiospermae ini dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah selanjutnya yaitu perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Perbedaan yang pertama yaitu bunga. Bunga merupakan organ reproduksi tumbuhan Angiospermae. Bunga merupakan karakteristik pertama yang dapat kita gunakan untuk membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 4 atau 5. Perbedaan yang kedua yaitu akar. Pada tumbuhan monokotil, memiliki akar serabut. Akar serabut tidak mempunyai akar pokok, tetapi pangkal tumbuhnya berasal dari batang tumbuhan, sehingga terlihat sebagai serabut-serabut halus yang menyebar ke pangkal dari bagian pangkal batang. Sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Akar tunggang terdiri dari atas satu akar pokok yang dapat tumbuh membesar dan memanjang. Di sekitar akarnya akan tumbuh rambut-rambut akar yang lebih halus. Perbedaan yang ketiga yaitu daun. Pada tumbuhan monokotil, beberapa pertulangan daun sejajar dan beberapa daun memiliki pertulangan daun berbentuk melengkung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil menyirip dan beberapa memiliki pertulangan daun menjari. Kemudian, perbedaan yang keempat yaitu batang. Pada tumbuhan monokotil memiliki batang yang berruas-ruas dan tidak bercabang. Biasanya tidak memiliki kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki batang yang bercabang dan terdapat kambium, sehingga batang dapat tumbuh membesar. Dan yang terakhir yaitu keping biji. Pada tumbuhan monokotil umumnya berkeping 1, sedangkan pada tumbuhan dikotil umumnya berkeping 2.
Nah, ini gambar perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, teman-teman, ini adalah video animasi struktur biji pada tumbuhan dikotil, yaitu biji kacang. Dan juga pada tumbuhan monokotil, yaitu biji jagung. Nah, contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam monokotil diantaranya yaitu pisang, jagung, dan padi. Sedangkan contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil adalah jambu biji dan cabai. Kemudian teman-teman, yaitu yang terakhir, peranan tumbuhan angiospermae bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Tumbuhan angiospermae merupakan anggota paling banyak di antara tumbuhan lainnya. Jenis tumbuhan ini sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena keberadaannya yang sangat melimpah. Pemanfaatan tumbuhan ini antara lain seperti bahan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan antara lain biji, buah, daun, dan batangnya. Nah, jika teman-teman makan nih, kira-kira pernah nggak sih berpikir jenis tumbuhan apa sih yang ada pada makanan tersebut? Beberapa makanan kadang-kadang sudah berubah bentuknya karena suatu proses pengolahan. Yang kedua yaitu sebagai bahan obat. Tumbuhan angiospermae juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat, seperti lidah buaya, untuk obat luka dan radang kering. Kemudian pohon pace, untuk obat hipertensi. Dan juga jambu biji, yaitu untuk obat diare. Yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Kayu pada jenis tumbuhan angiospermae tertentu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga, seperti meja, kursi, dan juga almari. Dan yang keempat yaitu sebagai penghasil serat. Perhatikan pakaian-pakaian yang teman-teman gunakan. Terbuat dari apa sih? Nah, ternyata pakaian yang teman-teman gunakan itu terbuat dari kain. Kain tersebut berasal dari rangkaian benang-benang. Nah, benang-benang tersebut berasal dari serat kapas. Nah, kapas itulah salah satu contoh tumbuhan dari angiospermae. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah selesai belajar tentang tumbuhan angiospermae, perbedaan monokotil dikotil, serta peranan tumbuhan angiospermae dalam kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman? Ternyata beberapa jenis tumbuhan angiospermae banyak banget ya manfaatnya. Nah, oleh karena itu, yuk teman-teman, mari kita melestarikan apa yang ada di alam dan di lingkungan sekitar kita ya.
Sekian pembahasan mengenai divisi Magnoliophyta, Angiospermae, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.